Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materinya. Kali ini kita masuk ke inheritance ya. Jadi inheritance ini adalah salah satu pilar ya dari object oriented programming yang kita akan bahas ya dari beberapa pilar yang lain ya. Jadi kita akan bahas 4 pilar dari OOP yang akan kita bahas. Pertama yaitu tentang inheritance. Adapun outline-nya dari sub bahasan kali ini yaitu tentang inheritance, khususnya yaitu inheritance pada Python seperti apa, kemudian membuat inheritance class pada Python, overriding method, dan terakhir ada multiple inheritance. Oke, apa itu inheritance? Ya, inheritance ini kalau kita terjemahkan yaitu adalah pewarisan sifat sebenarnya ya. Jadi bisa kita artikan bahwa kelas itu bisa kita uraikan menjadi kelas yang lain. Itu intinya dulu ya. Jadi kita bisa wariskan menjadi kelas yang lain. Apa itu pewarisan? Ya tadi sampaikan, yang akan diwariskan adalah sifatnya. Oke. Jadi di sini definisinya adalah kalau kita lihat definisikan kelas baru dengan sedikit atau tanpa modifikasi ke kelas yang ada. Jadi kelas baru yang disebut dengan turunan atau kelas anak, dan kelas dari mana dia mewarisi disebut kelas dasar atau kelas orang tua. Gitu ya. Jadi ini kelas baru disebut kelas turunan. Jadi nanti kita akan mewariskan sifat ya. Yang akan diwariskan itu disebut dengan kelas turunan atau disebut child atau istilah lagi anak begitu. Dari kelas dari mana ia mewarisi disebut kelas dasar atau kelas orang tua atau parents gitu ya. Itu ya nama lainnya. Jadi intinya kalau kita punya sebuah kelas misalkan punya atribut, juga pasti dalamnya ada metode, ada atribut dan juga metode, kemudian kita wariskan ke dalam suatu kelas yang baru, maka kelas yang baru itu atau kelas childnya itu akan memiliki sifat yang sama dengan orang tuanya atau parentnya gitu. Nah di sini kita bisa menambahkan, kita juga bisa menambahkan atribut kelas yang lain. Jadi kita bisa tambahkan. Jadi selain mewariskan sifat, kita bisa dari turunan tersebut kita bisa menambahkan metode atau atribut yang lain begitu ya. Oke. Jadi kelas dapat didefinisikan dengan referensi pada kelas yang telah terdefinisi sebenarnya itu. Oke, kemudian inheritance ini bisa kita mewariskan properti atribut pada kelas child yang diperoleh dari kelas yang telah didefinisikan tersebut. Kelas yang diwarisi kelas yang disebut lain adalah superclass, sedangkan kelas mewarisi disebut dengan superclass. Ya, ini nama-nama lain ya. Jadi kalau tadi ada parent, orang tua ya, dan juga ada istilah lain adalah superclass. Juga ada lagi nanti dari child tadi atau turunan tadi atau anak tadi itu sebutnya adalah subclass. Ini cuma istilah saja ya. Kemudian salah satu keuntungan dari inheritance adalah subclass dapat merubah atau memodifikasi apa yang telah diwariskan oleh superclass ya, sama ya. Jadi child atau anak itu akan diturunkan dari orang tuanya. Oke. Kemudian kita ke bagan ya. Nah, ini adalah ilustrasi sebenarnya ilustrasi dari single inheritance class. Ini adalah ilustrasi inheritance. Kalau kita punya sebuah kelas dengan kelas A namanya, dia sebagai parentnya begitu. Dia akan mewarisi sifat yang ada pada kelas A, mulai dari atribut, termasuk juga dalam metodenya. Ini akan diberikan kepada kelas B begitu, dan kelas B ini nanti akan punya metode atribut yang sama dengan yang dimiliki oleh kelas A. Nah, di kelas B ini kita boleh tambahkan atribut atau atribut atau metode yang baru ya, sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Oke. Nah, inheritance pada Python di sini ini kalau kita lihat ya dari Python inheritance pada Python ini seperti apa. Di sini kita buat misalkan ada dua buah kelas ya. Ada dua buah kelas sebagai superkelasnya dan satunya sebagai subkelasnya.
gitu ya. Ini superclass atau base class, yang deliver class ini sebagai subclassnya. Jadi kelas base-nya ini adalah induknya atau parent-nya ini ada di deliver class. Nanti dia memanggil kelas di sini, parameternya adalah base class gitu. Jadi yang merupakan ciri khas kalau dia ada child ya, turunan dari base class. Nah, dia di sini ada parameter ya, parameter yang memanggil parentnya apa gitu. Saya ulangin ya, ini parentnya, ini childnya, atau ini superclassnya, ini subclassnya. Nah, untuk si subclass ini bisa memanggil parentnya, di sini harus menyertakan ada parameter yang digunakan untuk memanggil parentnya atau superclassnya. Nah, contohnya di sini misalkan parentnya di sini adalah base class. Nah, untuk anaknya atau childnya atau subclassnya ini ada kelas deliver class. Nah, di sini ada parameter subclass yang memanggil nama parentnya gitu. Jadi dia mewarisi sifat yang deliver class ini, dia akan mewarisi sifat dari kelas base class. Gitu sebenarnya. Jelas ya? Oke. Jadi ini ya ciri khas dari inheritance. Kalau kita lihat di sini ada ininya nih ya. Nah, ini ciri khas kalau dia merupakan inheritance, dia memanggil ada parameter yang memanggil parentnya. Oke. Nah, bagaimana membuat inheritance pada Python? Nah, untuk mewarisi sebuah kelas pada Python cukup menuliskan nama kelas yang akan diwarisi. Ya tadi ya, gitu. Kelas, lalu nama apa namanya? Nama kelasnya, lalu dia mewarisi dari kelas apa gitu. Nah, ini anak dia mewarisi dari kelas bapak. Oke ya. Nah, pada contoh kode di atas berarti kelas anak akan mewarisi seluruh konstruktor, variabel, dan fungsi yang ada pada kelas bapak. Jadi yang kita tahu kan yang sudah kita bahas sebelumnya, di dalam sebuah kelas di situ terdapat banyak unsur ya, ada konstruktor ya sebagai inisialisasi misalkan, juga ada metode dan juga ada fungsi yang ada pada kelas itu bisa kita gunakan. Nah, ini contoh dari inheritance pada Python. Kita lihat di sini kita punya sebuah kelas ya, sebuah kelas bapak dan dia merupakan objek di sini. Nah, ini atau kita langsung saja dari contohnya sudah buat. Oke, nih. Jadi ini sebuah saya kurang besar dulu. Ya. Jadi ini sebuah kelas bapak gitu. Dari sini ya, sampai sini sebelah kelas bapak, di mana di kelas bapak ini dia merupakan objek ya pastinya, dan kemudian di sini ada konstruktor. Nah, di konstruktor begitu, konstruktor, dan juga dia memiliki dua metode, yaitu metode untuk berjalan dan metode berlari. Nah, kemudian ada sebuah kelas turunan di sini. Nah, kelas turunannya adalah anak, betul? Nah, turunan dari kelas bapak. Di sini kita gunakan pas. Dia menggunakan sebuah kelas turunan dari kelas bapak. Jadi sebuah kelas nama anak, dia menggunakan turunannya dari kelas bapak. Di sini kita gunakan ada pas ya. Nah, ini pas ini maksudnya apa? Nih pas ini maksudnya artinya dia tidak mengeksekusi apa-apa sebenarnya. Ya pas, atau artinya hanya skip gitu ya. Itu tidak mengandung apa-apa. Jadi tidak ada isi dari statement selanjutnya itu tidak ada. Makanya kita tuliskan sini pas saja, artinya dia tidak mengeksekusi apa-apa gitu ya. Oke. Nah, secara otomatis kelas anak, karena dia didefinisikan sebagai kelas turunan dari bapak, maka nanti anak akan punya nama punya tinggi gitu ya. Kan kita tahu ya, dari bapak ini kan dia punya nama, punya tinggi, dan punya berat gitu ya. Dan juga di dalamnya dia punya metode ya. Di bapak ini dia punya dua metode, berjalan dan berlari gitu ya. Nah, contohnya kita sini bapak misalkan Howard Stark gitu ya. Ini apa? 178 ya, sesuai dengan ini ya. Jadi nama, tinggi, dan berat gitu ya, sama sesuai ini. Nama, tinggi, dan berat. Oke, nah kemudian setelah dia punya tinggi berat, kemudian dia punya
starting grid dia punya memanggil ya, berjalan dan berlari. Ya. Kemudian di sini juga ada objek anak selanjutnya, objek anak. Nah, objek dari kelas anak memiliki seluruh yang dimiliki oleh kelas bapak. Begitu. Nah, dia terus. Sedangkan yang kita tahu kan, sebuah anak dia nggak punya apa-apa nih, cuma segini aja. Tidak punya constructor, nggak punya method gitu. Hanya punya nama kelas saja. Tapi karena dia memanggil bapak di sini, kelas bapak, makanya inheritance ini bekerja, artinya dia akan mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh kelas bapak, yaitu dari constructor, nama, tinggi dan berat, juga ada 2 metode, berjalan dan berlari gitu. Gitu ya, ini sama persis seperti ini. Kita coba run hasilnya seperti apa. Ini ya, yaitu ini nama bapaknya ya, Howard Stark, tinggi 120 cm, berat 68 kg, lalu berjalan ke depan dan berlari dengan cepat. Gitu ya. Nah, dia fungsinya berjalan dengan ke depan dan berlari dengan cepat. Oke, dia memanggil fungsi dari berjalan dan berlari. Kemudian untuk anak sama kan, coba kita bedakan. Untuk anak ini dia namanya Tony Stark, dengan tinggi dan beratnya juga berbeda, dan nama dan tinggi dia manggil, dan berjalannya sama, berjalan ke depan dan berlari dengan cepat. Artinya di sini anak dia mewarisi apa yang dimiliki oleh kelas bapak. Oke ya, itu. Nah, kita balik lagi ke sini. Lalu kita ke contoh selanjutnya tentang poligon. Apa sih di sini maksudnya? Nah, di sini misalkan langsung aja ya dicontoh. Poligon ini penjelasan dari perbedaan, ada poligon juga ada triangle nanti ya. Nanti bedanya apa ya? Kita lihat langsung saja di sini. Segini ya. Misalnya sebuah poligon ya, poligon ini adalah sebuah angka tertutup dengan 3 sisi atau lebih. Ya, kalau di sini lebih, jadi kita bisa definisikan bahwa poligon ini adalah segitiga yang kita butuhkan nantinya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung kita lihat codingnya tadi ya. Tadi mana? Ini ya. Ini. Kita lihat di sini. Di sini kita buat kelasnya adalah kelas poligon. Jelas ya. Juga ada kelas triangle. Ya, sebagai kelas atau kelas segitiga istilahnya, dia sebagai child turunan dari poligon. Di poligon kita bisa input sisinya, sepanjang atau sejumlah sisinya. Jadi kalau kita memasukkan sisinya ada 3, berarti kita inputkan juga 3 kali nilai sisinya. Nah, kemudian di kelas triangle di sini, triangle ini adalah turunan dari kelas poligon. Di sini kita bisa lihat di parameternya ya. Cirinya dari sini parameternya yang ada dalam tanda kurung. Jelas ya, karena dia ciri khas ya dari inheritance, ada memanggil parent yaitu poligon. Nah, artinya di sini nanti triangle ini dia punya nilai sisi dan punya nilai sisi dan punya jumlah sisi. Ya, jadi ada nilai sisinya dan juga jumlah sisinya. Di sini di triangle bisa ditambahkan metode baru, yaitu ada namanya find area. Sama sebenarnya kayak tadi ya. Jadi apa istilahnya, selain dia mewarisi sifat dari poligon, yang artinya dia punya constructor, dia juga punya 2 buah metode, dia juga bisa menambahkan apa nih? Metode baru ya, yaitu namanya find area. Nah, find area ini digunakan nanti untuk menghitung luas ya. Digunakan untuk menghitung luasnya. Ya, find area ini. Jadi metode ini di metode triangle ini pasti nanti punya input side juga yang juga bisa display side-nya. Find area digunakan untuk menghitung luas. Nanti bisa kita hitung nih. Kita coba run ya. Ya, ini sama. Ini untuk kelas poligon dan ini untuk kelas triangle. Lalu kita tambahkan find area, kita buat sebuah
metode baru, di dalamnya digunakan varian untuk menghitung luasnya, itu keceboran. Oke, nah kita coba run di sini. Misalkan sisinya 5, kemudian 4, untuk yang sisi ketiganya 3, akan menghasilkan 6. Ya, luas segiganya adalah 6. Itu sih, ya. Ini contoh yang lain tentang poligon dan triangle atau segitiga. Contoh lainnya yaitu tentang person. Di person ini kita lihat person ya. Di sini ada first name dan last name ya. Di konstruktornya ini ada first name dan last name. Kemudian kita bisa memberikan return ya, return di sini nilai untuk nilai dan namanya ya. Di sini yaitu kita akan gabungkan untuk first name dan last name-nya. Kita akan gabungkan first name dan last name-nya. Kemudian ada kelas employee yang merupakan turunan dari person ya, sama. Di sini juga dia menggunakan constructor dan dia selain sama juga dia tambahkan sendiri staff number gitu. Staff number untuk yang kedua yang employee ya. Oke. Jadi di employee ini dia menggunakan class person dan parameternya adalah class person. Lalu contoh personnya adalah misalkan kita lihat nanti hasilnya untuk yang person dia Robinhood digabungkan untuk first name dan last name, dan yang employee selain ada last name dan first name ditambahkan juga number staff number yaitu 007. Oke, coba eksekusi. Jadi ya, ini sama person, employee. Oke, jadi kita nyetak di sini untuk nama ya, nama name untuk menggabungkan first name dan last name. Dan juga untuk employee sama ya, kita lihat hasilnya terus ke atas. Nah ini Robinhood dan James Bond 007. Oke, kita lanjut. Contoh yang lain tentang masih di inheritance. Di sini pengembangan ya, pengembangan dari kelas bapak ya, kelas bapak dan anak tadi kita kembangkan lagi. Di sini ada konstruktor sama ya, sama ya, tadi ada nama, tinggi, berat, begitu. Juga ada metode berjalan dan berlari di bapak, kemudian turun dari bapak sama anak juga sama. Nah, tapi di sini ada tambahan yaitu gender. Ya, ada tambahan anak yaitu gender. Gender di sini apa? Jenis kelamin. Oke, nah di anak di sini kita ada sedikit berbeda, yaitu kita gunain ada istilah super di sini. Apa sih itu super? Super ini artinya kita akan memanggil, fungsinya adalah untuk memanggil konstruktor dari superkelasnya atau dari parentnya. Nih kita panggil, itu nama, tinggi, berat ya, nama, tinggi, berat. Jadi fungsi super ini adalah untuk memanggil konstruktor dari superkelas. Jadi superkelas ini kalau kita artikan ya, dia untuk memanggil konstruktor dari superkelas, yang artinya nanti otomatis atribut yang ada pada kelas bapak ya, ini atribut yang ada kelas bapak ini akan dimiliki juga oleh kelas anak. Nah, di anak kita tambahkan gender tadi sudah, dan ditambah juga metode berenang. Selain gender juga ditambahkan sebuah metode baru, dia bisa berenang, yaitu berenang gaya kupu-kupu. Jadi di sini ada tambahan ya, sehingga dia memiliki sifat dari kelas induknya, juga ditambah atribut dan metode yang baru. Coba kita run. Jadi pengembangan kelas anak, bapak dan anak ini atas. Oke, gitu ya. Nomor start, kalau ayat cuma segini, ternyata di anak dikembangkan lagi ya, ada tambahan gender dan juga ada tambahan berenang gaya kupu-kupu. Oke ya, itu tentang sama ya, pengembangan dari kelas yang sudah ada tambahan super yang tadi fungsinya adalah untuk memanggil superclass ya, memanggil konstruktor dari superclass.
Oke, itu sudah. Kita balik lagi ke slide. Kemudian apa lagi? Selanjutnya ada contoh lagi nggak? Mana nih? Nah, ini ya. Contoh berikutnya di sini tentang unggas-unggasan. Ya, unggas-unggasan. Kita lihat di sini. Di sini kita ada kelas unggas. Di sini kelas dibuat metodenya yaitu ada bertelur dan bersayap. Artinya di function sifat unggas dia punya sifat unggas, bertelur dan bersayap. Lalu juga yang kedua ada kelas bebek. Ini adalah turunan dari unggas, ya, kita panggil unggasnya. Nah, tambahkan di sini bebek pun bisa berenang. Sifat dari bebek, ya, namanya bebek, dia berenang, sifatnya berenang. Kemudian burung pun juga dia merupakan sebuah unggas, maka dia merupakan turunan dari unggas. Ditambahkan di sini bahwa sifat burung itu adalah juga bisa terbang. Nah, sifat burung ya bisa terbang. Tetap dia memanggil dari kelas unggas. Lalu ayam juga sama unggas yang sifatnya adalah dia berkokok. Sedikit berbeda di sini ada ayam kampung. Kelas ayam kampung ini adalah turunan dari ayam. Ya kan? Turunan dari ayam. Ya, jadi si ayam kampung dia bukan lagi turunan dari unggas, tapi dia turunan dari ayam dari kelas sebelumnya, begitu. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling atas adalah kelas unggas diturunkan menjadi bawah, ya, ke bawah ada bebek, burung dan ayam. Kita lihat di sini juga, nah ini kalau kita lihat dari diagramnya, ini adalah diagram untuk turunannya, di mana ada unggas turunannya adalah bebek, burung, dan ayam. Nah, ayam ini dia punya turunan lagi, yaitu ada ayam kampung dan ayam hutan. Gitu ya. Jadi kita bisa katakan bahwa ayam kampung dan ayam hutan di sini turunan dari ayam. Itu, dan sedangkan bebek, burung, dan ayam dia merupakan turunan dari unggas. Tetap di sini total parentnya adalah unggas karena paling atas. Nah, ayam kampung dan ayam hutan itu akan mewarisi sifat dari ayam. Kalau tadi ayam itu berkokok, berarti ayam kampung dan ayam hutan juga dia juga mewarisi sifat ayam, yaitu juga berkokok. Oke. Di sini kita buat inisialisasi dari unggas, ya. Ya, ada unggas, lalu ayam dan sebagainya. Kita coba run. Ini sama ya, unggas. Oke, inisialisasinya. Nah, lalu kita print out. Kita lihat, kita cetak hasilnya. Kita run. Nah, itu dia. Unggas itu bertelur dan ya, ini ya. Unggas itu bertelur dan bersayap. Oke. Yang pertama ya. Oke, jadi ini tak yang pertama. Unggas itu sifat unggas yaitu bertelur dan bersayap. Oke, print ini ya. Lanjut juga sama yang lainnya. Nah, kita lihat di bagian ayam saja bahwa ayam kampung itu dia bertelur dan bersayap. Tetap ya, ayam kampung itu dia bertelur dan bersayap. Dia masih anggota dari apa? Anggota dari unggas. Gitu. Nah, berkokok karena dia turunan dari ayam dan juga panjang halus. Nah, ini adalah sifat dari ayam kampung. Dan demikian pula juga untuk ayam hutan sama seperti ayam kampung. Gitu ya. Jadi silakan dicoba. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik lagi, slide. Oke. Selanjutnya kita ke overriding. Apa sih overriding? Jadi ini ada satu kondisi di mana suatu metode yang berasal dari parent ini ingin dimodifikasikan atau ingin ditambahkan beberapa fitur lainnya. Gitu maksudnya ya. Jadi seperti yang tadi, yang kelas unggas, di mana metodenya kan dia punya sifat unggas, ingin kita modif itu seperti apa maksudnya.
Jadi kalau kita ingin mengupdate atau mengedit dari sebuah metode yang ada pada parent, kita bisa lakukan. Jadi dengan menggunakan override, ya, kita lihat di sini, ditambah fungsi dari super nanti ya. Jadi ada kata-kata super di sini. Ditambah fungsi super, kita bisa memanggil instant. Ya, kita baca di sini aja ya. Anda bisa cek. Dia memanggil instant dari kelas parent di dalam satu metode untuk memanggil fungsi dari parent tersebut. Nah, contoh di sini ada misalkan ada kelas Tesla gitu. Kelas Tesla. Di sini car-nya ini adalah parent-nya. Ya, jadi memanggil dia turunan dari car atau car ini adalah parent-nya. Jadi tinggal dipanggil super drive. Nah, super drive di sini artinya adalah di sini kita bisa ganti menjadi sebuah overriding. Nantilah contohnya ya dari contoh overriding ini. Nah, ini contoh dari overriding, ada kelas orang tua. Ada kelas orang tua sebagai parent. Ya, orang tua ini sebagai parentnya. Dia memiliki dengan sama seperti dia punya dua metode ya, yang satu metode untuk konstruktor dan satu untuk metode berkata. Untuk child kita overriding yaitu anak dengan memakai kata super. Ya, memakai kata super. Kelas anak telah dibuat, lalu kita buat agar metode ini menjadi orang tua, kita ganti dengan jadi metodenya untuk anak kita sama dengan metode orang tuanya. Itu sih harapannya. Kita langsung cek saja hasilnya seperti apa. Run. Oh, ini gitu ya. Yang baris kedua atas, untuk objek orang tua sudah dibuat, objek anak telah dibuat gitu. Nah, ini adalah hasil generate dari parentnya. Nah, ini generate dari parentnya ya. Sedangkan untuk yang dua ke bawah atau dua terakhir, untuk orang tua berkata, wahai anakku, kabarnya titik, ya ayahku cerita titik, ini adalah merupakan hasil override dari class child. Itu ya. Jadi kita bisa, jadi kata kuncinya kita di sini untuk override ini menggunakan istilah super. Kemudian multiple inheritance. Ya, ini selanjutnya kita bahas multiple inheritance. Multiple inheritance ini adalah sebuah metode atau sebuah model yang pewarisan yang maksudnya gimana ya ini kata-kata ya. Pewarisan dari satu kelas yang biasa disebut multiple inheritance adalah pewarisan yang dilakukan dari beberapa kelas. Gitu intinya ya. Jadi intinya adalah pewarisan yang dilakukan dari beberapa kelas. Jadi induknya itu artinya lebih dari satu, itu sebutnya adalah multiple class. Jadi pada bahasa Python ini memang dimungkinkan bahwasanya boleh itu dilakukan beberapa inheritance ini lebih dari satu kelas. Oke, ini contohnya misalkan ada ayah dan ibu akan menghasilkan kelas anak gitu. Gitu ya. Jadi lebih dari satu parent ya, atau beberapa kelas. Ini contoh multiple inheritance, atau kita lihat di sini. Langsung saja contoh inheritance. Ini ya. Jadi sudah. Ada kelas ayah ya. Seperti biasa. Ini ada dua ya, konstruktor dan method. Juga ada kelas ibu. Dia bisa memasak ya, ibunya adalah memasak di sini. Dari sini ya, dia punya kelas ibu yang kemudian apalagi tetap ya, dia merupakan sebuah parent gitu, ayah dan ibu sebuah parent atau super kelas ayah dan ibu. Oke, itu dulu sudah. Tapi artinya untuk membedakannya, kalau ayah dia punya bertani gitu ya, juga dia punya ada nama dan TK, nanti kita gunakan. Tapi intinya untuk ayah dia bertani dan yang ibu dia bisa memasak di dapur. Nah, untuk yang anak di sini dia merupakan
kelas dari dia turunan dari ayah dan ibu ini gitu. Jadi bisa langsung dua dipanggil. Jadi di sini panggilnya ayah, ibu. Jadi dua nama kelas digandeng menjadi satu di sini gitu. Nah, ini ciri khas dari multiple inheritance, ya, di mana dia bisa memanggil lebih dari satu kelas. Kita coba langsung di override untuk mengambil semua metode dan atribut yang ada kelas parent nanti ya, yaitu ayah dan ibu. Sekarang gitu ya. Jadi Kabayan namanya berarti dia Kabayan, lalu pria. Ya, artinya di Kabayan dia bisa bertani di sawah dan Kabayan memasak juga di dapur gitu ya. Ini ya, untuk CK tidak ditampilkan ya, karena hanya untuk dari cetaknya ini hanya untuk mencetak untuk metode dari ayah dan metode dari ibu. Kemudian selanjutnya masih di multiple inheritance, kita lihat di sini bahwa selain situ bisa dikatakan selain itu juga ada metode untuk urutan pemanggilan dari metodenya, atau di sini kita gunakan istilahnya metode help. Jadi ada baru ya, itu help di sini. Di sini digunakan untuk urutan pemanggilannya. Kita bisa lihat skemanya seperti apa nantinya, strukturnya seperti apa help ini. Jadi satu hal yang perlu diketahui pada multiple inheritance ini adalah jika nama metode yang diturunkan dari para superclass tadi yang memiliki nama dan nama yang sama, maka urutan tergantung dari kelas nama yang diturunkan terlebih dahulu nantinya. Nah, biasanya untuk bisa melihat prioritas mana yang akan diturunkan, ini bisa menggunakan perintah help nantinya ya. Jadi untuk melihat prioritasnya itu dilihat dari memasukkan fungsi atau metode help, itu bisa kelihatan nanti mana urutannya. Nah, dari contoh kelas ayah dan ibu kita bisa tambahkan help, maka kita bisa lihat nanti hierarkinya seperti apa ya, atau bisa kelihatan nanti hierarkinya ini ya. Coba nanti kita run. Nah, kita coba masukkan help di sini, nanti urutannya seperti apa atau hierarkinya ini ya. Run. Nah, ini dia ya. Selain dia Kabayan bicara dengan nada rendah, oke, lalu dia anak berbicara. Nah, anak-anak ini dia lihat ini adalah merupakan tadi dikatakan sebagai hierarkinya ya. Helpnya ini bisa kelihatan, kita bisa lihat hierarkinya. Kabayan bicara dengan nada rendah, lalu help on ya, kita bisa lihat kelas anak, kemudian turunannya di mana gitu ya. Ini turunannya seperti ini. Oke, ke lanjut ke diamond multiple, masih di multiple tapi ini jenis yang lain, yaitu ada diamond multiple inheritance. Di sini kalau kita simbolkan, yaitu kalau di object oriented dia istilahnya, kalau diamond ini part of ya, part of atau bagian dari kalau kita bahasa lainnya ya. Jadi hal lain yang perlu diketahui diamond problem yaitu urutan memanggil metode di bentuk urutan kelas bentuk diamond seperti ilustrasi ini. Untuk ketahui urutan memanggil metode maka gunakan metode tadi sudah ya, help. Oke, nah ini contoh dari ilustrasi, ada leluhur, ayah, ibu, dan anak. Tapi yang akan kita bahas ini adalah diamond. Nah, diamond ini apa? Nah, diamond ini adalah tadi ya, istilahnya adalah part of atau bagian dari. Ini contohnya kalau kita lihat ya, dia leluhur di sini. Leluhur dia punya turunan ayah pasti ya. Ayah dan ibu ini turunan dari leluhur pastinya. Kemudian dari ayah dan ibu akan diturunkan lagi ke anak. Atau juga bisa kita buat contoh misalkan apa ya? Komputer ya. Komputer itu yang kita tahu apa? Part of terdiri dari, atau dibalik ya, bukan. Tapi misalkan ada hard disk, ada apa lagi? Ada monitor, misalkan ada CPU ya, prosesor, itu part of dari komputer
gitu. Atau dibaliknya ya, komputer ini terdiri dari ada tadi CPU, hard disk, monitor dan sebagainya. Nah itu kita bisa gabungkan dari komponen tadi menjadi satu, menjadi sebuah komputer. Itu adalah penggambaran dari diamond multiple inheritance. Nah ini contoh dari yang lain dari diamond class multiple. Contoh kelas luhur, dia bisa berbicara dengan bahasa daerah. Gitu. Kemudian ibu juga turunan dari luhur, bapak ya, bapak atau ayah ini merupakan turunan dari luhur. Kita kelihatan di sini luhur, dia berbicara dengan nada rendah, punya metode, juga ibu punya metode, dia punya metode berbicara, tapi dia bicara dengan nada tinggi. Itu untuk ibu ya. Lalu untuk anak nih, ya anak ini berarti sama ya tadi ya, dia memanggil kelas ayah dan ibu, ya, multiple ayah dan ibu, ada dua kelas yang dipanggil. Jadi si anak ini kalau kita lihat dia mengambil metode dari semuanya, gitu, karena dia turun dari ayah dan ibu, juga dia turunan dari leluhurnya juga, gitu. Jadi dia dapat semuanya ya. Kita run coba hasilnya seperti apa, gitu ya. Ya. Kabelnya tinggi, help on anak modul, dan dia bisa, kita lihat menu helpnya, bisa lihat di sini ya, bahwa keabaian bisa berbicara nada tinggi. Itu kenapa? Karena ya ini kita bisa ambil apa ya, yang bicara yang duluan dapat, gitu, yang duluan diambil maka dia tampil. Itu terakhir ya, ini ada kelas kendaraan ya, ada kelas kendaraan. Kelas kendaraan di sini adalah, kita lihat ya, dibuatkan sebuah kelas kendaraan, ditambah ada penumpang di sini, dia ada list ya, ini ada struktur data list, kita bisa lihat. Nah untuk membuat kelas mobil yang merupakan turunan dari kelas kendaraan, di sini kita bisa tambahkan kelas sebuah atribut ya, bukan kelas ya, tapi sebuah atribut, yaitu pintu terbuka ya, pintu terbuka. Juga kita buatkan selain tadi ya pintu terbuka, kita juga buat dua metode, yaitu buka pintu dan tutup pintu ya, dua metode tutup pintu. Selain tadi dia punya metode pintu terbuka, juga punya metode buka pintu dan tutup pintu, lihat di sini. Lalu kita buat mobnas, apa nih, kita juga buat mobil saya ini adalah merupakan mobnas, adalah dari sini. Nanti kita mau tampilkan, kemudian kita tambahkan apa nih, Raisa sebagai penumpangnya ya, contoh dari mobnas ini. Kita coba akan memanggil objek dari mobnas, nanti mobil ini akan memiliki metode tadi ya, buka pintu dan tutup pintu. Jadi otomatis di sini juga untuk bisa ditambahkan penumpangnya nanti. Oke, kita run. Nah itu dia, jadi penumpang Raisa yang merupakan sebuah, jadi apa, sebuah list, dan pintu terbuka metodenya adalah true. Oke, jadi itu saja terkait dengan pembahasan inheritance yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang kita bahas tadi ada beberapa ya, ada inheritance pada Python, membuat inheritance pada Python, overriding, dan multiple inheritance. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri.